Senang sekali pada hari ini Bapak bisa mengajar kalian dengan materi kesehatan alat reproduksi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak akan pimpin secara Kristiani, jadi anak-anak boleh mengikuti sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada minggu ini, kelas 6A dan kelas 6B akan memulai pembelajaran olahraga mengenai materi menjaga kesehatan alat reproduksi. Tuhan yang bantu, Tuhan yang pimpin setiap pembelajaran ini. Kiranya anak-anak boleh mengerti dan memahami materi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga berakhir di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, kita punya peraturan kelas nih. Peraturan kelasnya itu cuma satu. Yang pertama dan hanya satu, anak-anak bertanya. Bertanyanya apa Pak? Jadi pertanyaannya selama pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kesehatan alat reproduksi. Jadi kalau misalnya anak-anak merasa kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung hubungi wali kelasnya masing-masing untuk bertanya tentang materi hari ini melalui WhatsApp. Jadi yang perlu Bapak ingatkan di sini anak-anak harus menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, nama saya ini. Nah, saya masih bingung materi di tentang kesehatan alat reproduksi di bagian ini, boleh minta tolong untuk dijelasin lagi begitu. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan dan santun ya anak-anak ketika menghubungi guru. Jadi anak-anak boleh menghubungi dan bertanya sampai dengan pukul 18.00 atau jam 6 sore. Jadi setelah lewat dari jam itu atau lewat 1 menit pun anak-anak pertanyaannya akan dijawab pada hari berikutnya. Ya, kalau hari ini kita belajar olahraga, berarti besok baru bisa dijawab kalau misalnya anak-anak lewat dari jam tersebut. Nah, belum mulai Bapak juga mau kenalkan diri. Nama Bapak Pak Jonas, kalian boleh panggil Bapak Pak Jo atau Pak Jon atau Pak Jonas juga boleh. Nah, Bapak mengajar sudah beberapa minggu ini, cuma masuk di kelas kalian untuk kelas 6A dan kelas 6B itu baru pada minggu ini. Jadi semoga kalian menikmati pembelajaran pada hari ini. Bila kalian masih bingung, ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalian boleh bertanya ya. Ya anak-anak, jadi agenda kita pada hari ini kita akan membahas yang pertama adalah tujuan dari menjaga kebersihan alat reproduksi. Kemudian yang kedua adalah cara menjaganya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah manfaat menjaganya, dan yang terakhir adalah penyakit yang terjadi kalau misalnya anak-anak tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke anak. Jadi Bapak akan kasih salah satu ayat di dalam kepercayaan Kristiani ya. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan di kepercayaan masing-masing. Jadi di sini Bapak menemukan satu ayat yang sangat menarik, di mana yaitu Allah atau Tuhan yang kita sembah dari kita itu menjadikan setiap manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi di sini disebutkan bahwa pada ayat yang ke-27 dan 28 di Kejadian pasal 1 disebutkan bahwa maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya dia ini adalah manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi tidak ada selain daripada itu. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini lepas kasih warna kuning, laki-laki dan perempuan beranak cucu dan bertambah banyak. Materi kita hari ini adalah membahas tentang kesehatan alat reproduksi. Yang artinya di sini ada dua manusia, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Tidak ada selain daripada itu ya. Ingat anak-anak, hanya laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan. Dan memberikan kepada mereka suatu firman bahwa mereka harus beranak cucu dan bertambah banyak. Melalui apa? Melalui reproduksi. Bereproduksi menghasilkan keturunan. Sehingga materi kita pada hari ini tujuannya adalah ke sini. Tujuan utamanya di sini.
menjalankan apa yang Tuhan harapkan. Oke anak-anak, seperti yang tadi sudah kita baca, jadi setiap anak laki-laki maupun perempuan itu adalah menggambarkan rupa Allah yang menciptakan kita manusia, maupun dia laki-laki maupun dia perempuan, itu sama-sama menunjukkan gambar dan citra dari Allah. Dan tubuh kita ini adalah gambaran dari Allah. Jadi jangan gunakan tubuh kita secara sembarangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keunikannya masing-masing. Baik dia laki-laki, dia perempuan punya keunikannya masing-masing. Perempuan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Semua orang mempunyai keunikannya masing-masing. Yang pertama, gambar dan rupa Allah adalah diri kita. Dan yang kedua, kita memiliki keunikannya masing-masing. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Dan Tuhan kasih mandat ke kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak itu dengan bereproduksi. Bereproduksi di sini Bapak mau kasih tahu ya. Jadi di sini sampai anak-anak sudah siap, benar-benar siap baru bisa melakukan reproduksi ini. Jadi bukan asal-asalan ya. Ini sesuatu yang sangat kudus di hadapan Tuhan. Oke, sebelum kita mau bahas lebih lanjut tentang reproduksi, Bapak perlu kasih tahu anak-anak mengenai apa itu masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa di mana anak-anak mengalami pematangan fungsi organ reproduksi, psikis, dan fisik. Nah, tadi tujuan di awal yang Allah sampaikan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti anak-anak akan bereproduksi. Nah, bagaimana bereproduksi kalau misalnya alat-alat atau organ-organ reproduksinya belum matang? Ya tidak bisa lah anak-anak. Jadi dalam masa pertumbuhan anak-anak ini, di mana anak-anak berada pada masa pubertas ini, masa pubertas ini adalah masa pematangan, di mana anak-anak akan dimatangkan organ-organ reproduksinya untuk bisa menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Bahkan baik dia laki-laki maupun perempuan akan mengalami fase ini. Kemudian psikis, jadi ketika anak-anak dalam masa pubertas ini, anak-anak itu emosinya akan sedikit mengalami gejolak. Gejolak karena apa? Karena ada hormon-hormon dalam tubuh yang bergerak membuat anak-anak itu mengalami mood yang bisa sedih, bisa senang, bisa juga marah. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada yang marah-marah, nah ini lebih seringnya kepada anak-anak cewek ya, anak-anak cewek mungkin pada marah, suka kesal-kesal sendiri. Nah ini wajar ya anak-anak ya, wajar. Tapi kalau misalnya keseringan marah juga tidak baik ya anak-anak. Jadi perlu anak-anak untuk melatih. Bagaimana melatih? Boleh tanya ke orang tua, bagaimana selama mamanya atau selama bapaknya, atau bagaimana mengatur emosi ketika dalam masa pubertas ini. Jadi banyak bertanya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah fisik. Jadi pada masa pubertas ini fisik anak-anak itu akan berkembang, termasuk yang tadi Bapak sudah bilang, organ-organ reproduksi maupun organ-organ yang lain dari anak-anak itu akan berkembang. Nah, semua kesatuan itu yang akan membantu anak-anak nanti untuk menjalankan apa yang tadi Tuhan sampaikan, untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, oke anak-anak, selanjutnya. Kan tadi kita sudah bahas tentang masa pubertas. Tapi masa pubertas kan laki-laki dan perempuan itu berbeda dong. Pasti ada perbedaan. Ya, kita akan bahas apa itu perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika ada dalam tahap masa pubertas. Pubertas pematangan untuk alat reproduksinya supaya bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah anak laki-laki. Jadi setiap anak laki-laki itu akan ada di dalam masa pubertas, itu akan mengalami perubahan yang pertama yang paling bisa terlihat yang Bapak sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah suara itu akan terdengar lebih berat. Jadi lebih berat daripada anak perempuan. Pada umumnya anak laki-laki itu suaranya akan mulai berat, akhirnya ngebas gitu ya. Akhirnya ngebas gitu ya anak-anak. Jadi itu hal yang wajar ya. Jadi jangan kaget khawatir, oh saya lagi sakit kok tiba-tiba suara saya serak. Enggak. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi dalam masa pubertas, itu hal yang wajar, anak-anak akan mengalami perubahan ini untuk anak laki-laki ya. Dan muncul jakun. Jakun itu akan muncul di area bagian dagu anak-anak dan juga di bagian leher. Dari dagu ke leher, nanti di bagian leher itu akan ada muncul tonjolan. Tonjolan itu dinamakan dengan jakun.
Yang selanjutnya muncul rambut pada wajah, dada, ketiak, dan alat reproduksi. Jadi ini hal yang wajar ya anak-anak ketika sudah mengalami masa pertumbuhan, anak-anak memasuki tahap ini, anak-anak akan muncul rambut-rambut pada wajah. Nanti kalau anak-anak laki-laki itu di wajah itu akan muncul rambut-rambut. Rambut-rambutnya itu akan ada di area sekitar wajah, itu akan membentuk kumis, akan membentuk janggut, akan membentuk jambang juga ya, itu anak-anak ya. Nah, kemudian selain di wajah, di mana lagi? Di dada. Jadi di dada anak laki-laki juga akan mengalami pertumbuhan rambut-rambut di bagian dada. Kemudian di mana lagi? Di ketiak. Di ketiak juga akan tumbuh rambut. Dan juga di alat reproduksinya. Jadi pada masa ini hormon-hormon anak-anak itu sedang bekerja. Jadi di sini anak-anak akan mulai berkeringat, keringatnya akan mulai bau. Jadi anak-anak mesti harus menjaga kebersihan tubuh, karena kalau misalnya tidak menjaga dengan baik, ini dapat berakibat buruk juga pada kesehatan anak-anak, termasuk alat reproduksi. Kalau misalnya alat reproduksinya juga anak-anak melakukan aktivitas mengalami keringat, terus tidak dibersihkan atau anak-anak tidak mandi, itu juga dapat berakibat buruk. Dan itu juga bukan mempengaruhi hanya alat reproduksi, tapi semua bagian tubuh anak-anak itu akan berpengaruh begitu dengan pada masa-masa ini. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah tahu anak-anak masuk di masa pubertas, untuk anak laki-laki rajin-rajinlah mandi dan merawat diri. Kemudian tinggi badan. Nah, tinggi badan ini spesial untuk anak laki-laki. Kenapa? Jadi pada masa pertumbuhan awal, di mana anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, nah anak-anak itu kan anak laki-laki pasti lebih pendek kan terlihat daripada teman-temannya yang perempuan, atau anak-anak yang perempuan pasti lebih tinggi. Nah, itu adalah hal wajar. Jadi anak laki-laki memang mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lambat. Nah, nanti pada masa pubertas inilah tinggi badan itu mulai menjulang. Jadi anak laki-laki akan tingginya akan naik lebih drastis atau lebih cepat daripada anak perempuan. Jadi akhirnya bisa terlihat nanti waktu SMP atau waktu SMA, itu nanti anak-anak laki-laki itu pada lebih tinggi daripada anak perempuan. Karena apa? Karena memang pertumbuhan tinggi badan dari anak laki-laki itu lebih lambat ya anak-anak ya, begitu. Oke, yang selanjutnya adalah masa otot. Jadi masa otot ketika anak-anak pubertas ini, masa pubertas, anak laki-laki itu masa ototnya akan bertambah, mulai berotot badannya, bagian lengannya, bagian kakinya, bagian betisnya, bagian pahanya mulai berotot. Bagian dada dan bagian perut itu mulai berotot. Nah, pada bagian dada juga ketika masa otot ini bertambah, jadi bagian dada itu akan membidang. Membidang seperti apa? Akan tegak lurus. Akan lurus, membujur dari sisi yang satu ke satu. Jadi anak-anak itu akan ya membidang, bentuknya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya anak-anak belum tahu, oh yang lain-lainnya belum muncul nih, tanda-tanda yang lain-lainnya belum muncul. Nah, tanda yang paling umum yang semua orang atau semua anak laki-laki pasti, atau orang dewasa laki-laki pasti mengalami, yaitu mimpi basah. Mimpi basah ini adalah mimpi, bukan mimpi disiram air ya anak-anak. Jadi mimpi basah ini adalah ketika anak-anak tidur, cairan sperma yang ada di dalam tubuh anak-anak yang diproduksi oleh hormon-hormon tadi selama masa anak-anak pubertas itu akan keluar dari tubuh dengan sendirinya. Jadi keluar dari tubuh dengan sendirinya ketika anak-anak tidur. Nah, ini adalah salah satu tanda anak-anak organ reproduksinya sedang mengalami yang namanya pematangan untuk bisa sampai kepada yang tadi menghasilkan keturunan. Jadi di sini hal yang wajar. Jadi anak-anak jangan takut, jangan bimbang. Kalau misalnya anak-anak cowok bangun pagi-pagi kok tiba-tiba kasurnya basah, kok tiba-tiba celananya basah, itu anak-anak periksa lagi. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama mungkin ya, mungkin jemurannya belum kering, celananya dipakai kan, gitu. Terus atau mungkin anak-anak terlalu berkeringat di malam hari kan, ketika tidur mungkin tidak ada kipas jadi berkeringat. Selain dari PD itu mungkin juga karena hujan kan, gentengnya bocor, terus kena nih ke kasur kok tiba-tiba basah. Iya, bisa juga. Tapi yang paling umum, jika misalnya anak-anak bangun pagi kasurnya basah, boleh diperiksa dulu. Celananya juga basah, periksa. Berarti anak-anak sudah mengalami mimpi basah, di mana cairan sperma anak-anak itu akan keluar seperti air dan akan membuat basah. Dan itu hal yang wajar ya anak-anak. Jadi jangan takut, jangan malu ketika anak-anak mengalami mimpi basah. Untuk yang anak-anak yang cowok ya, yang laki-laki jangan pernah malu. Itu hal yang wajar, semua mengalami. Oke. Selanjutnya adalah anak-anak perempuan. Jadi sama, anak laki-laki dan perempuan juga mengalami perubahan. Kalau di anak perempuan ini,
Tadi kalau anak laki-laki suaranya itu makin berat, kalau misalnya di anak perempuan rata-rata suaranya semakin meninggi, melengking. Kalau misalnya teriak kan sakit dan kuping kedengarannya, itu salah satu tanda di mana anak perempuan mulai mengalami pubertas, jadi suaranya mulai meninggi. Kulitnya semakin halus, jadi kulitnya di dalam tubuh anak-anak perempuan itu akan semakin halus. Semakin halus seperti apa, Pak? Nah, semakin halusnya itu ada beberapa bagian area tubuh yang akan semakin halus kulitnya, bisa di bagian tangan atau bagian wajah itu akan terlihat jelas ketika anak-anak mulai memasuki masa pubertas. Dan sama seperti anak laki-laki, anak-anak perempuan juga mengalami pertumbuhan atau munculnya rambut pada bagian dada, tapi tidak seperti anak laki-laki yang akan semakin banyak. Kalau anak perempuan memang banyak, tapi tidak tidak secara jadi hanya rambut-rambut halus berwarna pirang begitu, tapi tidak menutupi seluruh area dari tubuh anak-anak ya, untuk di bagian area dada. Kemudian di ketiak juga akan muncul rambut-rambut, dan di alat reproduksi anak-anak juga akan muncul rambut-rambut. Jadi anak-anak jangan khawatir, jangan panik, jangan melakukan hal-hal yang aneh. Jadi itu sesuatu yang wajar ya untuk anak-anak yang perempuan, dan anak-anak lagi perlu tahu juga. Dan anak-anak perempuan tadi sudah tahu kan anak laki-laki apa saja begitu ya. Jadi ini ada pembelajaran, jadi anak-anak mesti tahu dan mengenali diri anak-anak masing-masing, baik dia laki-laki maupun perempuan harus mengenal diri masing-masing. Kemudian pada anak perempuan ini nanti payudaranya mulai terbentuk. Payudaranya mulai terbentuk itu dan di bagian area dada, daging yang di dada itu akan mulai menggumpal, katanya akan membentuk payudaranya mulai membentuknya. Itu adalah tahap dimana anak-anak memasuki masa pubertas. Jadi untuk anak-anak yang cewek, bakal mengingatkan untuk bagian ini, kalau misalnya selama masa pubertas atau di usia sekarang anak-anak ini, anak-anak merasa sakit di bagian area dada, langsung sampaikan kepada ibunya untuk diperiksa ke dokter, karena ada beberapa hal yang bisa ketika anak-anak mengalami masa pubertas ini bisa ada penyakit juga yang menyertai, jadi bisa membuat anak-anak juga bertumbuh secara tidak sehat. Jadi kalau misalnya mengalami sakit yang berlebihan di area dada, khusus untuk anak-anak perempuan ketika payudaranya mulai terbentuk, silakan langsung sampaikan kepada orang tua untuk diperiksa lagi ya. Kemudian yang keberapa ini anak-anak? Iya, yang kelima ya. Yang kelima itu kalau di anak-anak perempuan itu pinggulnya akan mulai membesar. Jadi pinggulnya yang dari masih kecil akan mulai membesar. Kenapa membesar? Nah, jadi tulang-tulangnya akan bergeser, akan mulai membesar. Tapi tidak masalah, anak-anak ini berlangsung secara normal. Hal ini terjadi untuk mempersiapkan anak-anak nanti menjadi seorang ibu, nanti akan melahirkan anak. Jadi pinggulnya membesar untuk mempersiapkan jalan lahir dari anak-anak yang akan dilahirkan gitu. Untuk anak-anak perempuan ya ini tugasnya sangat mulia ya, anak-anak melahirkan gitu kan, mengasuh anak, membawa anak gitu. Jadi ketika pinggulnya membesar ya itu seperti itu, untuk tujuannya ke situ, nanti beranak cucu ya anak-anak bisa melahirkan dengan kondisi yang baik begitu ya. Untuk anak-anak perempuan, kenapa harus dikasih tahu seperti itu? Ya, ini penting ya anak-anak, untuk anak-anak ketahui. Boleh anak-anak tertawa sekarang, tapi nanti ketika anak-anak dewasa atau anak-anak yang belajar di kelas selanjutnya, anak-anak harus memahami betul tentang hal ini, karena hal ini sangat penting untuk anak-anak ketahui. Nah, kalau misalnya tadi anak laki-laki itu mengalami mimpi basah, kalau di anak-anak perempuan ini, anak-anak perempuan mengalami namanya menstruasi. Menstruasi ini adalah peleburan sel telur. Jadi kalau anak laki-laki tadi menghasilkan sel sperma, kalau anak perempuan ini menghasilkan sel telur. Jadi sel telurnya kalau misalnya tidak dibuahi atau pada anak-anak sekarang memasuki masa pubertas ini, itu akan luruh dengan segera keluar. Keluarnya dalam bentuk cairannya itu berwarna merah, dan bisa juga dalam cairan berwarna merah itu adalah darah, dari darah lapisan. Tapi itu normal ya anak-anak ya, normal terjadi. Tapi kalau misalnya hal ini berlangsung tidak normal, anak-anak segera konsultasikan kepada orang tua. Jadi konsultasikan ke ibunya, atau boleh langsung memeriksakan langsung ke dokter untuk mengetahui kenapa bisa terjadi begitu ya anak-anak. Jadi menstruasi ini sama anak-anak perempuan juga bisa dalam keadaan ketika anak-anak perempuan itu tidur atau melakukan aktivitas ya, bisa terjadi menstruasi atau mengalami menstruasi. Kalau anak laki-laki tadi ketika tidur, kalau anak perempuan bisa ketika melakukan aktivitas tertentu
atau ketika tidur ya. Nah, sejauh ini menurut kalau misalnya anak-anak masih bingung, masih mau tanya-tanya lagi, boleh seperti yang tadi Bapak sampaikan, boleh langsung tanyakan ke wali kelasnya, nanti Bapak akan bantu jawab. Bapak akan bantu jawab ya. Nah, jadi sekarang Bapak mau kasih waktu anak-anak selama 10 menit ke depan. Jadi Bapak kan sudah kirimkan latihan soal. Nah, latihan soal yang Bapak kirimkan itu anak-anak silakan kerjakan. Kalau anak-anak bisa mengakses internet, Bapak sudah sediakan di bawahnya link untuk mencari informasi mengenai soal yang Bapak berikan. Jadi tolong dikerjakan dengan baik, tulis namanya, tulis nama kelasnya, dan kemudian isinya dengan baik. Kalau misalnya anak-anak kesulitan untuk mengakses atau mencari informasi, anak-anak boleh bertanya kepada orang tua. Jadi tanya kepada orang tuanya, boleh tanya ke kakaknya. Kalau misalnya anak-anak benar-benar tidak tahu atau orang tuanya tidak tahu bagaimana mengisinya, nah anak-anak boleh tidak mengisi istilah yang bisa anak-anak jawab, tidak masalah. Jadi kalau tidak selesai tidak masalah. Tapi Bapak harapkan bisa selesai semua ya anak-anak ya. Jadi mengerjakannya semua bisa selesai begitu ya. Oke. Kita tadi sudah bahas yang pertama tujuannya kan. Tujuan secara garis besarnya adalah untuk Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita atau memberikan kita suatu mandat atau suatu amanah untuk dilaksanakan. Jadi kita mesti tahu kondisi tubuh kita, kondisi fisik kita sebagai anak laki-laki maupun sebagai anak perempuan itu seperti apa, kita harus tahu fase-fasenya untuk sampai kepada apa yang tadi Tuhan sampaikan, yaitu bereproduksi. Jadi untuk bereproduksi pasti kita ada alat reproduksi. Nah, alat reproduksi itu harus dijaga kebersihannya dengan baik. Dengan cara apa? Di sini ada caranya, yaitu mandi. Mandi kemudian pakaiannya. Dan kebersihan, ada 3 hal yang akan kita bahas dari kita mulai. Yang pertama itu adalah tentang mandi. Jadi ketika anak-anak mandi, pastikan mandilah 2 kali sehari, itu minimal ya anak-anak ya. Jangan tidak mandi gara-gara pandemi kok tinggal di rumah cuma bangun, makan, belajar terus tidur seharian. Tidak ya anak-anak. Jadi mandi. Jadi cara menjaga alat reproduksi ini bukan hanya berbicara tentang alat reproduksi anak-anak. Ini berbicara selalu keseluruhan tubuh. Jadi keseluruhan tubuh anak-anak itu juga berpengaruh terhadap alat reproduksi. Jadi ketika ada bagian yang sakit, itu akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Jadi anak-anak harus mandi. Bersihkan tubuh anak-anak dengan baik ketika anak-anak mandi. Jadi bersihkan juga alat reproduksi anak-anak itu dengan air yang bersih. Jadi untuk anak laki-laki maupun perempuan, silakan bersihkan alat reproduksi kalian dengan baik dan bersih ketika mandi. Jadi supaya menghindari apa? Menghindari terjadinya penyakit yang bisa membuat anak-anak itu melakukan aktivitas dengan tidak nyaman. Oke, kita tadi sudah bahas tentang mandi. Sekarang kita akan bahas tentang pakaian. Ya, pakaian ini kan kita gunakan setiap hari gitu kan. Setiap hari kita mau kemana-mana pasti kita gunakan pakaian. Mungkin kalau misalnya kita ada di rumah, kita mungkin tidak gunakan pakaian. Untuk yang anak cowok ya, mungkin tidak pakai baju, pakai celana aja jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi pakaian ini ketika anak-anak sudah mandi, silakan ganti. Mandi pagi, ganti pakaian dalam. Pakaian dalam ini untuk anak cowok dan anak cewek berbeda. Kalau anak cowok kan cuma pakaian dalam yang menutupi area bawah. Sedangkan kalau anak cewek itu pakaian dalam menutupi area bawah maupun area atas. Anak cowok juga ada ya untuk area atas, tapi yang lebih ditekankan ya pakaian dalam itu area atas dan area bawah, maupun anak cowok anak cewek silakan diganti. Ketika mandi ganti pakaiannya. Bapak sangat dibangunkan berganti. Karena anak-anak sudah beraktivitas selama seharian atau malam anak-anak tidur, kan tubuh anak-anak itu akan menghasilkan keringat atau keringat. Nah, keringat itu akan menempel di pakaian-pakaian anak-anak. Jadi, mohon untuk mengganti pakaian selama 1 hari itu 2 kali, minimal 2 kali ya, diganti. Terus kemudian paginya juga anak-anak akan beraktivitas hingga pada malam hari. Jadi mohon ketika mandi ganti pakaian dalamnya, diganti. Jangan kebiasaan menggunakan pakaian dalam yang berhari-hari.
Itu sangat tidak baik untuk kesehatan alat reproduksi, apalagi untuk area-area alat reproduksi. Setelah kita pakai pakaian dalamnya dari hari kemarin, terus kita pakai lagi hari ini, terus besok lagi kita pakai. Itu menumpuk kuman yang sangat berbahaya dan dapat membuat penyakit yang sangat tidak baik untuk kesehatan alat reproduksi dari anak-anak. Nah, yang sudah Bapak sampaikan, kenakanlah pakaian yang bersih. Jadi kalau sudah mandi, pakaian yang hari itu dicuci, ganti pakaian yang baru. Jangan gunakan pakaian itu. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting. Jangan gunakan pakaian secara bergantian. Jadi kalau misalnya anak-anak punya handuk, handuk untuk mandi, jangan gunakan secara bergantian. Oh, kalau saya pakai handuk yang ini, saya juga pakai handuk yang itu. Jangan. Usahakan punya handuk sendiri ya anak-anak ya. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kebersihan. Kebersihan yang masuk di sini adalah kebersihan lain selain anak-anak menjaga kebersihan tubuh ketika anak-anak mandi. Nah, ketika anak-anak tidak mandi atau melakukan aktivitas anak-anak itu tetap menjaga kebersihan tubuh ya. Dengan cara apa? Cuci tangan. Cuci tangan ketika anak-anak buang air kecil maupun buang air besar. Cuci tangan. Jadi mohon cuci tangan. Walaupun ini pandemi mengharuskan kita untuk cuci tangan, anak-anak harus tetap cuci tangan juga ketika melakukan aktivitas buang air besar atau buang air kecil. Ini sangat penting karena ketika tangan anak-anak kotor itu akan berpengaruh ketika anak-anak menyentuh, misalnya anak-anak habis melakukan aktivitas lain selain buang air besar maupun buang air kecil, anak-anak tidak mencuci nih, ditaruh di wajah. Di wajah kuman-kuman yang ada di tangan itu bisa membuat wajah menjadi berjerawat dan lain sebagainya. Itu akibat dengan kebiasaan kita tidak mencuci tangan dengan baik ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa anak-anak? Selanjutnya itu ketika anak-anak berada di tempat umum menggunakan peralatan umum yang digunakan secara bersama, pastikan dulu itu bersih. Jadi anak-anak kalau misalnya sekarang pandemi kan kita harus membawa hand sanitizer, membawa masker. Jadi kalau hand sanitizer itu kan digunakan untuk jika kita menyentuh sesuatu kita pakai lagi biar tangan kita tidak terjangkit oleh virus corona begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau menggunakan toilet umum, pastikan dulu bersih, siram dulu klosetnya, walaupun terlihat bersih, siram dulu klosetnya, baru anak-anak boleh gunakan. Jadi pastikan bersih ya, itu untuk masalah bersih. Jadi Bapak harap dari ketiga hal yang sudah Bapak sampaikan itu yang diperhatikan sekali, yaitu mandi dan ganti baju, ganti pakaian kalian, pakaian dalam yang paling penting. Kemudian kebersihan. Jadi bukan hanya pakaian dalam saja, tadi saya bilang pakaian dalam yang paling penting, tapi semua pakaian itu adalah penting. Jadi ganti gunakan pakaian yang bersih setiap hari minimal 2 kali ya. Nah selanjutnya kita akan bahas anak-anak mengenai manfaat menjaga kesehatan. Kenapa sih Pak harus menjaga kesehatan? Manfaatnya apa sih? Nah manfaatnya itu kulit di sekitar area reproduksi itu akan sehat dan bebas dari bau. Nah seperti yang tadi sudah Bapak bilang kan, kalau misalnya anak-anak menjaga dan pakaian hari sehari itu 2 kali dengan rutin dan diganti dengan pakaian yang bersih, itu akan terhindar dari bau. Bau ini disebabkan oleh apa? Ketika anak-anak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari, itu akan menumpuk keringat yang sangat banyak. Keringat-keringat itu akan menghasilkan bakteri-bakteri yang mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap dari tubuh. Nah, salah satunya kalau misalnya kita tidak mengganti pakaian dalam. Pakaian dalam ini akan membuat bau. Nah, tapi ketika kita menjaga, manfaatnya itu akan membuat area reproduksi itu menjadi sehat. Ketika sudah sehat itu, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang alat-alat reproduksi maupun alat-alat yang ada di tubuh kita atau organ-organ yang ada di tubuh kita lainnya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas itu secara nyaman, jadi kita tidak akan terganggu. Kita mau lari-lari gitu ya, tidak akan terganggu begitu ya anak-anak ya. Oke, yang terakhir itu adalah tujuan. Kenapa sih Pak tujuannya apa sih? Kenapa kita mesti harus belajar atau kenapa sih kita harus menjaga kesehatan alat reproduksi? Nah tadi di awal aku sudah sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut dengan gambarnya. Seturut dengan gambarnya berarti kita adalah gambar Allah. Gambar Allah kita memiliki keunikannya masing-masing.
salah memberikan mandat kepada kita untuk bereproduksi atau beranak cucu. Yang artinya, segala sesuatunya itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi yang pertama tujuannya apa? Kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah apa? Kita mensyukuri tubuh kita dan menjaga tubuh kita yang sudah Allah berikan untuk kita di dunia ini. Kita bersyukur. Jadi kita sebagai bentuk ucapan syukur kita itu memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan hal salah satunya adalah membersihkan alat reproduksi atau menjaga kebersihannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga fungsi alat reproduksi. Seperti tadi sudah Bapak sampaikan di awal, mungkin anak-anak terdengar janggal, oh kenapa sih Bapak menyampaikan untuk beranak cucu dan lain sebagainya. Iya, anak-anak perlu tahu karena nanti pembelajaran anak ketika masuk SMP maupun SMA, hal ini akan selalu diulang-ulang kembali. Jadi ini hanya gambaran umum. Kalau memang anak-anak, Bapak ini terlalu belak-belakan, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya anak-anak berpikiran demikian, tapi ini demi kebaikan anak-anak bahwa menyampaikan materi ini. Jadi menjaga fungsi alat reproduksi. Jadi alat reproduksi itu berfungsi selain untuk menghasilkan keturunan, ini juga sebagai tempat pembuangan zat sisa. Zat sisanya berupa apa? Berupa kencing dan lain-lainnya. Kencing, kemudian untuk anak-anak perempuan kan untuk melahirkan. Nah itu. Jadi fungsinya kalau misalnya fungsinya itu ketika terjadi penyakit atau kita tidak menjaga kebersihan dengan baik, akhirnya jadinya muncul penyakit dalam alat reproduksi dan itu sangat menghambat gitu untuk anak-anak bisa beraktivitas. Misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada bakteri yang ada di sekitar area bagian paha dekat alat reproduksi itu menghasilkan bau-bau yang tidak sedap. Kan anak-anak jadi ilfil kan untuk melakukan kegiatan di luar, kayak nggak nyaman begitu ya anak-anak ya, betul begitu kan ya. Jadi tujuannya juga itu mencegah terjangkitnya penyakit. Karena kalau misalnya sakit, satu bagian tubuh ini kalau sakit itu menjangkit semua tubuh itu merasakan sakit. Bayangkan coba kaki kita tertusuk paku. Oh, seram sekali patah cuma. Nah, pengen aja tangan kita terus jalan. Sakitnya kemana? Semua badan kan merasakan sakit kan? Iya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya salah satu bagian yang saja merasakan atau tidak sehat itu bisa berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Jadi dalam hal ini anak-anak jagalah kesehatan alat reproduksi karena alat reproduksi itu sangat sensitif dan sangat mudah untuk melakukannya ketika kita tidak memperhatikan dengan saksama dan dengan baik. Oke. Bapak kasih waktu untuk anak-anak istirahat selama 5 menit. Jadi 5 menit ke depan anak-anak boleh ke toilet, boleh membaca buku, boleh melakukan hal-hal lain. Intinya untuk santai. Bapak tidak menghimbaukan untuk kalian bermain game, karena itu membuang-buang waktu. Kalian bisa mengerjakan mungkin yang tadi latihan soal di awal, mungkin kalian belum selesai, boleh dikerjakan lagi. Jadi selama 5 menit tolong dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Bapak sangat percaya kepada kalian karena kalian sudah besar, anak-anak yang besar, sebentar lagi kalian akan masuk SMP gitu. Ya, Bapak rasa kalian sudah menggunakan waktu istirahat dengan baik ya. Sekarang kita akan bahas penyakit apa saja. Ini yang terakhir adalah penyakit. Penyakitnya itu ada kudis, eksim, kemudian uretritis, dan infeksi saluran kencing. Jadi penyakit-penyakit yang ada ini adalah beberapa dari sekian banyak penyakit yang bisa terjadi. Jadi nanti di kelas selanjutnya di SMP anak-anak akan pelajari lebih banyak lagi penyakit apa saja sih yang menyerang bagian alat reproduksi dari anak-anak ya. Itu nanti bisa anak-anak pelajari atau anak-anak bisa tanya ke orang tua gitu ya. Oke, kita mau bahas yang pertama itu adalah kudis. Jadi kudis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh tungau Scopacetus scabiei. Tungau Sarcoptes scabiei. Kalau anak-anak sulit menyebutkan namanya, cukup dibaca saja. Ya, jadi tungau ini adalah binatang kecil, dia ukurannya sangat kecil. Jadi tidak bisa terlihat oleh mata, jadi hanya bisa terlihat oleh mikroskop yang untuk melihat bakteri, melihat kuman. Kita hanya bisa melihat dengan itu karena ukurannya sangat kecil.
ukuran dari tungau ini sangat kecil, yang paling besar mungkin seukuran kutub, itu bisa terlihat nih. Jadi tungau ini sangat mengerikan ya, dia itu membuat sarang di bawah lapisan kulit, jadi di area sekitar selangkangan, bisa juga di bagian alat-alat reproduksi. Jadi ketika kita tidak menjaga dengan baik, tidak mengganti pakaian dengan baik, nah kita bisa terserang yang namanya penyakit kudis ini. Itu menyebabkan rasa gatal, jadi kita mau garuk-garuk terus, gatal-gatal, akhirnya digaruk akhirnya luka. Kalau misalnya gatal terus kita biarin aja, itu kita garuk-garuk terus, dia akan meninggalkan bekas merah atau ruam namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah eksim. Eksim ini adalah penyakit peradangan. Peradangan pada kulit yang menyebabkan rasa gatal pada kulit. Jadi sama seperti yang tadi kudis, kalau ini dia mengalami peradangan pada kulit. Jadi saluran pada bagian lapisan kulit itu mengalami peradangan akibat ya yang tadi aku sudah sampaikan, kalian tidak mengganti pakaian dengan baik, akhirnya ada bakteri-bakteri yang bersarang. Nah, itu mengakibatkan terjadinya peradangan pada kulit, buat gatal-gatal, akhirnya digaruk-garuk, akhirnya jadi luka gitu. Kemudian yang ketiga adalah uretritis. Uretritis adalah penyakit peradangan pada saluran lapisan di bawah kulit atau saluran uretra. Uretra ini adalah saluran di mana kita mengeluarkan sisa-sisa pembakaran dari dalam tubuh yang dikeluarkan berupa air kencing. Jadi saluran ini sepertinya di soal Bapak sudah masukin juga kalau misalnya anak-anak berhasil menemukan, ya puji Tuhan. Jadi di situ saluran ini akan terhambat oleh adanya peradangan. Jadi peradangan di bagian saluran, lapisan salurannya ya, akhirnya anak-anak akan kesulitan dalam buang air kecil ya. Apalagi kalau perempuan akan kesulitan dalam buang air kecil ya. Oke, yang terakhir infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Coli bahasanya coli ya. Bakteri Escherichia coli pada saluran urin. Jadi saluran yang tadi juga ada penyakit lain, yaitu penyakit ini, infeksi saluran kencing. Jadi anak-anak, dari sekian banyak penyakit itu di alat reproduksi ini sangat sensitif terserang penyakit. Jadi anak-anak mohon sekali, Bapak himbaukan sekali lagi untuk menjaga kebersihan alat reproduksinya, mandi dengan baik, gantilah pakaian kalian. Jangan gunakan pakaian yang sama berhari-hari, jangan juga gunakan pakaian secara bergantian ya. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini kita sudah bahas tujuan, kita sudah membahas cara menjaga manfaat dan juga penyakit. Jadi semoga pembelajaran hari ini boleh membantu anak-anak semakin ke depan untuk semakin banyak belajar bagaimana menjaga dan merawat tubuh secara baik dan benar. Nah, untuk tugas yang Bapak kasih ke anak-anak yang tadi latihan yang dikerjakan dengan baik, dan tugas yang satunya lagi, anak-anak menuliskan refleksi diri. Jadi refleksi dirinya apa Pak? Refleksi dirinya ini yaitu anak-anak tulis tentang diri anak-anak masing-masing. Kalau misalnya anak-anak laki-laki, silakan tulis refleksi dirinya. Saya sebagai anak laki, saya bersyukur dengan hari ini belajar materi ini, saya mendapatkan hal apa. Jadi tuliskan dalam bentuk refleksi. Refleksi diri, bersyukur pada Tuhan atas materi hari ini. Saya bisa semakin tahu, oh ternyata tubuh saya seperti ini, tujuannya seperti ini. Jadi bisa lebih baik ke depan untuk mengolah dan merawat tubuh, terkhususnya untuk bersihin alat reproduksi. Begitu juga dengan anak-anak yang perempuan. Jadi tuliskan refleksi diri. Refleksi dirinya itu adalah tentang materi hari ini, bagaimana anak bersyukur. Saya sebagai anak perempuan bersyukur bahwa saya menjaga alat reproduksi dengan membersihkan, menjaga kebersihannya. Atau anak laki-laki, saya juga bersyukur pada Tuhan karena menjaga alat reproduksi dan ini dengan baik, sehingga
tubuh saya ini bisa memuliakan Tuhan, dan juga bisa bekerja dan membantu orang lain dengan lebih baik. Begitu ya anak-anak ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini saja. Semoga pembelajaran yang hari ini Bapak sampaikan boleh anak-anak pahami kembali dengan baik, boleh dipelajari ulang, dan Bapak ingatkan kembali untuk tetap kerjakan tugasnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung kirim pertanyaannya kepada wali kelas. Jangan sungkan-sungkan, dan ingat yang Bapak mau tekankan di sini, gunakan yang kalimat yang sopan. Jadi sapa dulu gurunya, selamat malam Pak, selamat malam Ibu. Nah, saya masih bingung di materi olahraga tentang kesehatan alat reproduksi di bagian ini. Nah, saya mau tanya tentang ini. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi, tolong ditanyakan secara sopan. Jadi, jangan juga bertanya di luar jam yang sudah kita sepakati, yaitu sampai dengan jam 6 sore ya anak-anak ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditanyakan. Jika ada yang masih bingung atau sudah mengerti, puji Tuhan. Kenapa Bapak ulang puji Tuhan untuk yang bingung dan yang sudah mengerti? Kalau yang bingung akan bertanya, pasti yang sudah mengerti akan semakin belajar lagi. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami kelas 6A dan kelas 6B mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan alat reproduksi kami. Biarlah kami sebagai anak laki-laki diciptakan Tuhan sebagai pemimpin, boleh menjaga alat reproduksi kami dengan baik, menjaga kebersihannya dengan baik. Dan juga kami sebagai anak-anak perempuan boleh menjaga alat reproduksi kami dengan baik sebagai penolong bagi teman kami yang laki-laki di kemudian hari, ketika kami boleh melaksanakan apa yang telah Tuhan harapkan, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan berkati pembelajaran hari ini, biarlah setiap apa yang sudah disampaikan boleh anak-anak pahami dengan baik. Dan ampunilah bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucap yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu menyampaikan pembelajaran hari ini. Tuhan berkati anak kelas 6A dan kelas 6B dalam pembelajaran hari ini sampai dengan sore hari nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.